Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih kalian? Baru-baru ini di Netflix rilis sebuah film drama komedi asal Korea yang berjudul Love and Leases. 난 좋아요, 싫어요? 귀여워요. 정 대리님이 원하시는 그런 거 솔직히 잘 몰라요. 근데 제가 뭐든지 좀 빨리 배우긴 하거든요. Film ini berkisah mengenai seorang karyawati yang bernama Jung Ji-woo yang naksir dengan rekan satu kantornya yang baru saja masuk nih, yang bernama Jung Ji-hoo. Nah, pada suatu hari, karena kemiripan nama mereka, yang satu kan Jung Ji-woo, yang satu Jung Ji-hoo. 정지후, 정지우. 이름 부를 때 헷갈리겠다. Nah, si Ji-woo ini mengambil paket pesanan dari Ji-hoo 그거 아까 전달했는데 누구한테요? yang ternyata membuka rahasia besar kehidupan pribadi si Ji-hoo. Di mana Ji-hoo ternyata senang dengan aktivitas yang disebut itu BDSM. 너무 예뻐요, 지우 씨. 그럼 밟아드릴까요? Sejak saat itu, maka Ji-woo penasaran dan mencari tahu perihal BDSM dan malahan memunculkan gairah terpendam dalam dirinya. 정 대리님이 원하시는 그런 거 솔직히 잘 몰라요. 근데 제가 뭐든지 좀 빨리 배우긴 하거든요. Maka mulailah hubungan rahasia antara mereka berdua. 동료나 파트너 말고 연애할래요? Film yang baru rilis 11 Februari lalu, ini diperankan oleh bintang yang pastinya sudah tidak asing lagi nih. Ada Seo Hyun, member dari Girls' Generation. Ada juga Lee Junyoung, anggota boy band yang bernama U-KISS. Juga ada Kim Bora, salah satu pemeran dari Sky Castle. Siapa sih nggak inget ya? Oke. Premis dari Love and Leases ini sendiri mengangkat mengenai BDSM yang merupakan singkatan dari bondage, dominance, sadism, dan masochism. Di mana sebenarnya tema ini sudah sering diangkat di media film. Sebut aja judulnya Secretary. If we can fully experience pain, we can live a more meaningful life. Sometimes the pain inside has to come to the surface. Terus ada saga 50 Shades of Grey. Dan juga ada beberapa film lainnya nih. Nah, tapi perbedaannya adalah di dalam film ini tidak terlalu mengumbar keerotisan dari para karakter utamanya. Alih-alih malah memberikan suguhan drama romantis komedi yang cukup menggelitik nih bagi saya nih. Melihat tingkah laku sang tokoh utama ini yang dikemas begitu menggoda, tapi tidak vulgar dan membuat kita tersenyum karena diselipi dengan humor-humor baik dari mimik atau ucapan dan gestur tubuh mereka. 계속 말 잘 들으면 상을 줄게요. Hal positif dari film yang disutradari oleh Park Hyun Jin ini, film ini seolah bukan mengumbar keseksian, namun memberikan sekilas edukasi mengenai hubungan BDSM yang mungkin ada di sekitar kita tanpa kita sadari nih. Masa? Di mana hal ini disuguhkan melalui karakter Ji-woo yang digambarkan mencari tahu dan menggali segala informasi mengenai hal-hal BDSM demi menjalin hubungannya dengan Ji-hoo. 지배자 역할을 하는 사람을 도미넌트, 반대로 복종하는 역할을 서브미시브라고 하는데요. Di film ini juga ditekankan bahwa hubungan yang dijalankan adalah berdasarkan kesepakatan atau konsen dari kedua belah pihak, di mana berarti tidak memaksa salah satu pihak, baik dari yang dominan maupun yang submisif nih. Jadi
Apabila salah satu pihak dipaksa, maka dianggap nih suatu kekerasan di dalam hubungan mereka. 지우 씨 혹시 제 주인님이 돼주시면 안 될까요? Selain itu, melalui film yang diadaptasi dari webtoon yang berjudul Moral Sense ini, mereka nih seolah-olah ingin menyuarakan para pelaku BDSM yang sering dicap negatif oleh lingkungan. Mereka seringkali dikatakan mesum, tidak bermoral, atau bahkan tidak normal. Di mana seperti yang kita ketahui ya, bahwa seringkali nih kata normal acap kali diartikan sebagai apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat umum dan diterima oleh masyarakat umum nih. Sedangkan kriteria dari abnormal ini seringkali ini diartikan sebagai apa yang dilakukan itu berbeda atau terasa ganjil di masyarakat umum. Nah, inilah yang mungkin menjadi ganjalan yang ingin disuarakan oleh mereka nih di dalam film atau webtoon ini. Di film ini si Jiwoo dan Jihu mungkin digambarkan merasa tidak bersalah nih. Karena mereka berpikir apa yang mereka lakukan itu tidak merugikan orang lain kok. Istilahnya nggak merugikan siapa-siapa. Mereka melakukan ini kan juga suka-suka dan nggak ada orang lain yang tersakiti. Dan sekali lagi, mereka berpikir bahwasanya apa yang mereka lakukan itu atas konsen daripada kedua pihak ini. Di film ini juga menyindir dengan menampilkan bahwa ternyata mereka yang menghakimi Jiwoo dan Jihu ini dan yang merasa tanda kutip suci juga memandang jijik nih, bahkan merendahkan mereka berdua, ternyata mempunyai rahasia sendiri-sendiri yang mana bisa dianggap tidak bermoral juga nih. Akan tetapi mereka ini kesannya ini merasa membenarkan diri mereka sendiri. Nah ini dia nih, ini disindir istilahnya di dalam film ini nih. Di film ini juga ada adegan ya kalau kita ingat nih, di mana ternyata ada seorang pria predator wanita yang mengaku sebagai pelaku BDSM. Tapi ternyata dia itu bukan untuk mencari pasangan BDSM. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Tapi niatnya itu emang dari awal itu udah jelek, udah jahat, hanya ingin melakukan kekerasan kepada sang wanita. Nah, melalui hal ini atau melalui adegan ini, mungkin ya sang penulis naskah ingin menyampaikan bahwa ada oknum-oknum di luar sana yang berpura-pura untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk membangun hubungan nih ya, namun sekedar untuk memuaskan hasrat memukuli itu. Nah ini dia nih, oknum-oknum itu yang bagi kaum pelaku BDSM ini merusak nama mereka juga nih. Nah mungkin ini yang ingin disampaikan di dalam film ini juga. Untuk para cast-nya, menurut saya cukup baik memerankan karakter mereka nih, di mana Seo Hyun dapat memerankan sosok Jiwoo yang awalnya mencari tahu karena penasaran, sampai menjadi seorang yang ahli nih. Nah ini kalau melihat perubahannya ini nih benar-benar kelihatan dan cukup keren nih. BDSM, 그중에서도 도미넌스 앤 서브미션. Terus ada si Lee Jun Young ini juga memerankan karakter yang sok cool, namun ternyata ini merupakan seorang pria yang rapuh dengan segala trauma yang sedang ia alami. 짜잔! 저희 집 개목걸이에요. 푸들. 3살. Ada satu juga yang mencuri perhatian saya adalah sosok ibunya si Jiwoo nih. Ini diperankan oleh Baek Hyun Joo. Ini bagi saya ini mencuri perhatian nih, istilahnya tingkah lakunya, celutukan-celutukannya itu ngingetin saya pada sosok James Dead dari American Pie nih istilahnya. Wow, itu kan bayangin tuh pas waktu si Jiwoo kebergok di toko segala macam, atau istilahnya si ibunya itu godain si Jiwoo. Wah, itu makanya lucu juga sih menurut saya sih. Tadi kita udah membicarakan segi positif dari film ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam hal yang kurang bagi saya. Menurut saya film ini terlalu panjang ya, terasa terlalu panjang. Ada beberapa adegan yang seharusnya bisa dipangkas atau dipadatkan. Hal ini menyebabkan ada beberapa waktu bagi saya ini ya, yang menontonnya ini terasa agak bosan lah. Ditambah pace-nya juga agak kurang stabil, maksudnya kadang cepat, kadang lambat, kadang cepat, kadang lambat. Namun ya untungnya terselamatkan oleh humor dari para karakter dan para pemainnya nih. Nah, kekurangan lainnya yang menurut saya itu adalah seharusnya sih mereka juga menampilkan bahaya dari perilaku BDSM, baik itu secara fisik atau mental.
sehingga untuk para penonton juga bisa menelaah segi positifnya atau segi negatifnya dari perilaku tersebut, dan istilahnya tidak menelannya itu secara mentah-mentah. Oke, saya rasa untuk episode kali ini sekian dulu. Dan untuk para sobat BB69, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kami dapat terus berkarya, terus mereview film. Dan juga kami ada di Instagram BB69 Channel. Klik subscribe, follow agar kami tetap maju. Oke, sekali lagi terima kasih kalian telah mendengarkan dan see you.